Oke, ya kita bahas soal nomor 15 ya. Ya, ini soal nomor 15. Sebentar, itu halaman sebentar ya. Aku cek dulu. Halaman 363 ya. Ya, halaman 363 nomor 15B dan C ya. 15B dan C gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang B dulu. Ya, nomor 15 yang B. Oke. Oke, sebentar. Ya, di sini diketahui sebuah fungsi ya, fx ya, di sini ada fungsi fx ya, itu sama dengan 1 plus 2x untuk x-nya dari min 1 x sampai 0, lalu ada 1 min 2x itu dari 0 x sampai 1. Ya, kita buktikan bahwa fx-nya itu memenuhi ya, fx-nya itu memenuhi ini ya, answer itu. Ya, apakah memenuhi itu? Ya, kita cek. Ya, bahwa jawabannya memenuhi situ fx itu sama dengan ya 8 per pi kuadrat ya dari sigma n gasal ya sampai tak hingga itu seper n kuadrat dikalikan cosinus n nvx gitu ya. Mari kita cek. Oke. Ya. Oke. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus bisa plot grafik ya. Ini mutlak yang harus kita kuasai ya, kita harus bisa plot grafik ya, plot grafik. Bagaimana plot grafik itu ya? Kalau kita ingin plot grafik ya kita harus menguasai bagaimana uh, koreksi titik-titiknya gitu ya. Oke lah, kita bisa gambarkan ya, kita bisa gambarkan. Oke, sebentar, kita gambar dulu garisnya gini ya. Oke, yang ini sumbu sini ini fx ya, yang ke sini x gitu ya. Nah ya, tentu plotnya ya sederhana ya. Kalau misalkan 1 plus 2x itu kan kalian bisa cari ya. Kalau misalkan x-nya 0 ya, kalau misalkan x-nya 0 fx-nya kan 1 ya, jelas ya. Kalau 0 1, kalau ini x-nya 0 sama-sama 1. Jadi ketika x-nya 0 di sini itu nilainya 1 ya. Nah, kalau misalkan y-nya yang 0 ya, fx-nya yang 0, kalau misalkan fx-nya 0 berarti 1 plus 2x sama dengan 0 ya, berarti di sini x-nya sama dengan minus setengah ya. Berarti di sini minus setengah ya. Katakanlah di sini. Nah, satunya pasti kalau misalkan 0 ya, 1 min 2x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan setengah ya. Nah, setengah. Ya udah, kalian bisa tebak nih gambarnya bagaimana ya. Hubungkan aja. Nah, ini lalu dihubungkan ke bawah ini ya. Ini harus bisa ya, harus bisa kalian kuasai ya. Begitu. Nah, setelah setelah plot selesai, nah sekarang kita harus cari periodenya ya. Kalau kita ingin cari periodenya, kita harus tahu grafik ini periodisitasnya di mana ya. Tentu saja periodisitasnya di sini. Ini min 1 sampai min 1 di sini ya. Di sini min 1 ya, di sini 1 ya. Begitu. Itu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita bisa cari di sini bahwa di sini nilai periodenya ya, periodenya di sini T itu sama dengan ya 1 kurangi minus 1 ya, sama dengan 2 begitu ya. Nah, lantas selanjutnya kita bisa ya cari direct Fourier-nya ya, cari konstantanya, cari konstanta
ya dari ya kita bisa cari AN, BN dan CN ya. Ya, AN, BN dan kok CN. C apa namanya? 0 ya. A0 gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita mengacu dari teori itu gini. Ya, fx ya itu sama dengan A0/2 ditambahkan sigma N1 sampai tak hingga ya itu dari AN ya AN cosinus N omega X tambah BN sinus N omega X ya. Ingat cara menghafalkan ini sederhana ya. Kalian terserah ketukar-tukar gak masalah ini cos sama sinnya, tapi hati-hati penulisan koefisiennya. Kalau misalkan di sini cos, maka nanti definisi AN-nya itu juga cos ya, dengan AN ya, dengan AN itu ya 2 apa namanya 2 per T ya, 2 per periode dari apa namanya dari 0 sampai T ya fx ya. Nah, kalau di sini AN-nya nempel sama cos, berarti AN definisinya juga di sini nempel sama cos ya, cos N omega X dx ya. BN yang ikut ya, BN yang ikut 2 per T integral 0 sampai T fx sinus N omega X dx ya. Kalau misalkan A0 itu 2 per T 0T ya fx dx ya. Nanti kita perlu cari masing-masing ini ya. Nah, di sini kita kasih pakai clue aja di sini ya. Nah, ini bisa kalian lihat kalau grafik yang seperti ini itu fungsi genap ya, kita bisa identifikasi ya ini fungsi genap ya. Ini fungsi genap ya, fungsi genap. Kita bisa lihat ciri-ciri fungsi genap itu. Kalau ini kan fungsi f min setengah ya. Kalau fungsi f min setengah itu sama dengan f setengah, nilainya kan sama-sama 0 ya. Sama-sama 0 ya. Nah, berarti kalau gini minus sesuatu sama dengan sesuatu ya, f minus sesuatu sama dengan f sesuatu sama dengan 0, itu karakteristik fungsi genap ya, fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap ya ini, maka nilai bn-nya ingat sinus itu kan yang nempel sama sinus itu 0 ya. Kuncinya kalau fungsi genap yang nempel sama sinus ya di sini 0. Berarti yang bn ya, bn-nya 0 ya. Kalau misalkan fungsi gasal yang nempel sama cos, berarti an-nya yang 0 ya. Begitu. Karena ini fungsi genap ya, gitu. Nah, lanjut, berarti yang kita hitung cuma an ya dan a0 ya. Kita bisa cari a0 ya, misalkan ya di sini 2 per T ya. Kita ingat tadi periodenya T-nya itu sama dengan 2 ya. Ingat 2. Oh ya, lupa. Di sini kita omeganya bisa cari ya. Omeganya di sini 2pi per T ya. 2pi dibagi T. 2pi bagi 2 berarti kan sama dengan pi ya. Begitu. Nah, kita cari AN ya, T-nya itu 2 ya. Dari integral 0 sampai ya, integral 0 sampai 2 ya. Fx apa itu? Cosinus N omeganya kan tadi pi ya, berarti N pi x dx ya. Begitu. Nah, di sini integral ini kan ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Teman-teman bisa pakai caraku yang kemarin ya sama cara yang ini. Lebih enak mana? Silakan bandingkan. Cara yang kemarin aku ngitung ini secara manual. Manual tuh bagaimana? Kalau manual itu tak pecahkan, ya tak uraikan dari 0 sampai 2 ini bisa dipecahkan dari min 1 sampai 0 ya, dan 0 sampai 1 ya, gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka pakai cara ini, ada cara yang kedua. Ini tak kasih referensi caraku ya. Nah, jadi begini, kita langsung aja. Kalau misalkan fungsinya fungsi genap ya, ya di sini fungsi ya. Sebentar, ini fungsi gasal apa genap ya? Bentar. Ini
Bentar. Oh, ini fungsi Gasal ya. Soalnya apa namanya? X ya. X itu kan pangkat 1. Sorry, fungsi fungsi Gasal ya, betul ya. Soalnya pangkat 1 ya. Sorry, tapi bener kok. Tapi bener kok. Ya. Ini fungsi Gasal ya. Gitu kan? Fungsi Gasal pangkat 1. Maaf ya, maaf. Ini aku ralat ya. Karena ini fungsi Gasal, ya, ciri-ciri fungsi Gasal itu integralnya bisa dijadikan dua kalinya ya. Misalkan gini, ini kan 1 ya, berarti dijadikan dua kalinya 0 sampai 1 atau min 1 sampai 0 ya, begitu. Fx-nya berapa dari 0 sampai 1 ya, ini itu sama dengan eh, yang dari 0 sampai 1 itu 1 min 2 2x ya, 1 min 2x dx gitu ya. Nah, ya udah, sekarang bagaimana cara kita integralkan secara, oh maaf, ini ngitung A0 ya, ini nggak usah cos. Ya, sorry, nggak fokus. Ya, ini dx ya. Nah, ini 201 ya, 1 min 2x dx ya. Berarti ini kan sama dengan 2, integral 1 kan x ya, integral 2x kan x kuadrat ya, dari 0 sampai 1 ya. Ya udah, kita bisa masukkan ini. Berarti kan ini 2 ya, 2 ini 1, masukkan batas yang 1 dulu. 1 dikurangi 1 kuadrat. Ya udah, batas yang 0 nggak usah dihitung, berarti sama dengan 0. Ya, berarti A0-nya sama dengan 0. Ya. Lanjut, kita bisa ngitung AN sama BN. AN saja. Ya, AN saja. Oke, ini definisinya cos ya. Nah, gitu kan. Ini, silakan teman-teman bandingkan caraku yang kemarin atau yang sekarang. Ya, yang kemarin bisa lihat video Udaret Forir eh, yang lain ya, di pembahasan yang sebelumnya. Begitu. Nah, yang AN berarti kan 2 per T ya, dari 0 sampai T ya, di mana T-nya tadi kan sama dengan 2 ya, berarti 0 sampai 2 fx cosinus n px dx ya, karena omeganya sama dengan pi gitu ya. Nah, ini teman-teman terserah pakai cara yang bagaimana ya. Nah, ini ya, mau langsung jadi dua kalinya juga boleh ya. Misalkan aku milih jadi dua kalinya, atau gini ya, ini kan bisa jadi gini kalau kita pecahkan, min 1 sampai 0 ya, fx ya, eh f sorry, kita kosongin fx-nya, kosongin dulu ya, cosinus n px dx tambah integral 0 sampai 1 ya, fx-nya tak kosongin dulu, cosinus n px dx ya. Fx-nya ini berapa dari min 1 sampai 0 ya, dari min 1 sampai 0 di sini 1 plus 2x, kalau 0 sampai 1 1 min 2 2x ya. Nah, 1 plus 2x yang ini 1 min 2 2x. Nah, ini biar mempersingkat waktu ya, nanti kalau di ujian juga biasakan, memang memang seharusnya disederhanakan ya sebenarnya, tapi kalau teman-teman suka yang panjang, cara panjang nggak masalah, tapi kalau aku lebih suka pendek ya. Kita bisa jadikan gini ya, bisa jadikan dua kalinya ya. Dua kalinya apa ya, dua kalinya apa, bisa dikalikan dua kalinya yang suku pertama atau suku kedua ya. Misalkan aku di sini pilih yang suku pertama, misal ya, suku kedua misalkan, boleh-boleh aja ya, dari 0 sampai 1 ya, 1 min 2x cosinus n px dx ya. Nah, sini kita bisa selesaikan ini menggunakan integral parsial ya, ini yang bikin males ya, integral parsial ya. Kalau ini misalkan aja u ya, ini d dv ya. Maka integral parsial itu gimana? Integral u dv sama dengan uv min integral v du. Maksudnya bagaimana? U-nya kita pilih sama dengan 1 min 2x. Du itu turunannya ini terhadap x ya. Berarti du-nya sama dengan minus 2 ya. Karena 1 turunkan kan 0 ya. Di sini ada V, di sini cuma ada dv. Berarti V-nya bagaimana? Ketika dv-nya
cosinus npx ya, berarti v-nya kan integralnya cos. Integralnya cos apa? Sin ya. Tapi koefisiennya np pindah ke bawah ya, seper np sinus npx ya, begitu. Nah, ya udah kita bisa langsung aja ini sama dengan ya, ini sama dengan tuh 2 ya. Nah, langsung aja. U-nya, ya kan, U dikalikan V. U-nya kan 1 min 2X. Ya, 1 min 2X. Dikalikan apa? Dikalikan V. Ya, UV. V-nya ini seper NP. Ya, bagi aja NP dikalikan sinus NPX ya. Ditambahkan, ya, tambahkan. Ya udah, ini dikurangi ya. Dikurangi V DU. Ya, dikurangi V DU. V-nya ini DU-nya minus 2. Ya. Oh, ini DU-nya harusnya DU min 2 DX ya, karena ada koefisiennya harusnya. Kan turunan ini terhadap X. Ya. Minus ketemu minus kan plus ya. Plus 2, 2-nya tak keluarin. Ya, berarti V-nya ya, V-nya tadi ini ya, seper NP. NP-nya juga tak keluarin kan nggak apa-apa. Sinus NPX dx ya, begitu. Nah, ini batasnya dari 0 sampai 1, jangan lupa. Oh ya, ini yang ini batasnya ya, ini nggak usah. Gitu ya. Nah, ya udah sekarang kita bisa masukkan batasnya. Ya. Ini sin NP ya, ini bisa lihat ya bagiannya ini ya. Ini kok dimasukkan 1 berarti kan sin NP. Ya, sama dengan 0. Kalau dimasukkan sin 0 juga 0. Ya. Jadi kalau batasnya 1 0, kalau 0 juga 0. Ya. Begitu. Jadi sederhanakan aja. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Ya. Nah, ya udah. Berarti sisa suku yang kedua kan? Nah, suku yang kedua ya. Suku yang kedua ini bagaimana? Ya, langsung aja integralin. Ini kan 2 kali 2 kan 4 ya. Ya, 4 per NP. Ya, 4 per NP. Ya, integral sin min cos. Ya, berarti kan NP-nya jadi koefisien. Ya, min cos ya, min seper NP cosinus NP X ya, dari batasnya dari 0 sampai 1. Ya, berarti kalau kita masukkan di sini 4 per NP dikalikan seper NP kan jadinya min 4 per N kuadrat P kuadrat. Ya, masukkan cosinus X, masukkan 1 di sini, cosinus NP. Ya, dikurangi cos 0. Ya, alhasil di sini. Ya, jadinya min 4 per N kuadrat P kuadrat, cos NP berapa? Min 1 pangkat N. Ya, ini cos 0 itu 1. Ya, ini kan min 1 pangkat N. Ini kan 1. Nah, kalau kita tukar aja satunya di depan, lebih enak. 1 min 1 pangkat N, tapi resikonya ini jadi positif. Ya, kan gitu. Nah, jadi ini kita bisa punya dua kemungkinan nilai. Ya, dua kemungkinan nilai. Yang pertama, kalau misalkan N-nya gasal. Ya, kalau N-nya gasal bagaimana? Gasal itu kan ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7. Nah, kalau min 1 pangkat 3, kan minus 1. 1 kurang minus 1 kan 2. 2 kali 4 kan lah 8. Per N kuadrat, P kuadrat. Kalau N gasal. Nah, kalau N genap, misalkan 2, 4, 6, 8. Min 1 pangkat 2 kan 1. 1 kurangi 1 ya, habis 0. N genap. Ya, kita dapatkan nilai AN-nya. Ya. Nah, langkah terakhir kita bisa, ya langkah yang ketiga, ya substitusi ya ke deret Fourier. Masukkan ke deret Fourier-nya. Si ke deret Fourier. Ya, masukkan ke deret Fourier-nya. Nah, tadi kita punya bahwa fx itu kan sama dengan A0 per 2 tambah sigma N1 tak hingga AN cosinus N omega X tambah BN sinus N omega X. Ya, masukkan semua yang ada. Di sini A0-nya tadi 0. Ya, BN-nya 0. Dan AN-nya hanya ada ini, 8 per N kuadrat Pi kuadrat. Ya, 8 per N kuadrat Pi kuadrat. Dengan syarat N-nya harus gasal. Ya. Nah, sehingga di sini masukkan sekarang. Maka fx-nya A0-nya 0, nggak usah dimasukkan. BN-nya 0, nggak usah. Berarti sisa AN doang kan. AN-nya ini 8 per
N kuadrat, Pi kuadrat. Pi kuadratnya tak keluarin sama 8-nya. Ya, jadi ini N. Dan jangan lupa penulisannya harus N gasal. Ya, sampai tak hingga. Ya kan? Dikalikan cosinus N. Omeganya tadi apa? Pi. Ya, X per 2N kuadrat. Ya, begitu. Nah, atau kalau misalkan kalian mau jabarin ini juga bisa ya. Ini jadinya 8 per Pi kuadrat ya. Kalau N-nya 1 berarti kan 1 per 1 kuadrat ya. Cosinus Px. Kalau N-nya 3 berarti cosinus 1 per 3 kuadrat cosinus 3 Px dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutin. Ya, aku rasa ini sudah pernah kebahas ya. Jadi bisa aku lanjutin ke soal yang lain. Ya, lalu ke soal yang C. Ya, soal yang C bagaimana tuh yang C? Itu ya, dimana fx-nya itu ya kalau kita lihat yang C, oh sorry, yang C ya fx itu sama dengan ya x plus x kuadrat ya, yang satunya x min x kuadrat ya, itu dengan min 1 x sampai 0 ya untuk yang pertama. Yang kedua itu 0 sampai x sampai 1 ya. Nah, ingat ini kita bisa gunakan prosedural yang sama ya. Oke. Oke, kita bisa gunakan cara yang sama gitu ya. Nah, ya udah, langkah pertama apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, tentu saja kalau kita ambil berarti ya kita bisa gambarkan ini sebenarnya. Ya, sebenarnya menggambar itu nggak harus ya. Di sini periodenya udah jelas ya. Yaitu plotnya ya. Ya, plotnya bagaimana plotnya? Ya, kita bisa gambarkan deh. Ini yang gambarin. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Sini ada min 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung kotaknya biar simetris. Ya. Untuk yang grafik yang pertama, X plus X kuadrat. Ya. Itu kalian harus tahu gambarnya itu seperti ini. Ya. Nah, gini. Dan yang satunya, X min X kuadrat itu grafiknya seperti ini. Ya. Jelas ya. Nah, tahu dari mana? Misalkan yang grafik yang pertama ini. Kalau misalkan kita punya X-nya 0, ya jelas. Dua-duanya 0. Ya. Fx-nya itu 0. Ya, kalau kita masukkan X-nya 0, ini 0 kan 0. Nah, kalau misalkan Fx-nya itu 0, ya. Kalau misalkan ini X plus X kuadrat, berarti kan X, ya, sorry. X plus X kuadrat sama dengan 0. Artinya di sini kita punya ya X 1 plus X sama dengan 0. Berarti X-nya bisa 0 atau X-nya bisa min 1. Ya, makanya di sini ada min 1 sama 0. Ya. Nah, kalau misalkan X min X kuadrat, ya ini berarti X dikalikan 1 min X harus sama dengan 0, maka X-nya bisa 0 atau X-nya bisa 1. Makanya di grafik yang kedua ini, X-nya bisa 0 dan X-nya bisa 1. Gitu ya. Nah, ya udah, langkah berikutnya kita bisa cari koefisien Fourier-nya. Ya. Dari A0, AN, B, BN. Begitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, di sini fungsi genap ya. Nah, bagaimana kalau fungsi genap? Ya, ini kita bisa lihat, di sini tuh fungsi genap. Ya, kita kopas aja ini, biar nggak perlu menuliskan ulang ya. Ya, ini tuh fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap, yang nempel sama cos yang 0, koefisiennya, apa? AN. Ya, ini AN-nya sama dengan 0 karena fungsi
genap. Tahu dari mana fungsi genap? Nah ini pangkat tertingginya di sini x kuadrat, kan pangkat genap. Ya, kalau sebelumnya pangkat tertingginya kan x pangkat 1, ya 1 plus 2x. Ya, kan begitu. Nah, ya udah, kita bisa menghemat cara di sini. Ya, kita bisa cari apa namanya? A0 dan BN. Ya, A0 dan BN. Misalkan kita cari A0, ya. Oh ya, periodenya berapa ini? Ya, sama ya. Ini harusnya periodenya T di sini 1 kurangi minus 1. Ya, sama dengan 2. Maka omeganya bisa kita cari 2pi per T sama dengan pi. Ya, karena 2pi bagi 2. Ya, kan begitu. Nah, ya udah kita cari A0-nya dulu dengan T-nya sama dengan 2 tadi. Ya, berarti 2 per 2, 0 sampai 2, ya, fx dx. Ya, masukkan berarti dari 0 sampai 2, itu fx-nya tadi berapa tadi? Ya, nah itu kan bisa dipecah jadi 2 ya. Nah, ini fungsinya bisa dipecah jadi 2. Ya, sama kayak sebelumnya. Dari min 1 sampai 0, ya, tambah 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, gitu kan? Nah, tapi sebenarnya ini harusnya jawabannya itu di sini A0 sama dengan apa namanya? A0 sama dengan 0 ya. Kita bisa cek nanti. Ya. Ini fx-nya tadi berapa tadi? Kalau min 1 sampai 0 itu kan fungsinya ya x plus x kuadrat ya. X plus x kuadrat dx. Yang satunya tadi 0 sampai 1 itu x min x kuadrat dx ya. Nah, ya udah kita hitung satu-satu nih. Integral x kan setengah x kuadrat. Integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3 ya, dari min 1 sampai 0 ya. Integral x sama setengah x kuadrat, integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3 ya, 0 sampai 1. Ya, kalau kita masukkan batasnya 0, ya udah ini 0 ya. Kalau batas yang min 1 ya berarti dikurangi ya. Min 1 kali min 1 kuadrat kan 1, 1 kali setengah setengah ya. Min 1 pangkat 3 min 1 kali minus sepertiga ya. Ini 1 kuadrat masuk setengah ya. Di sini 1 pangkat 3 masuk min 1 sepertiga ya, 1 pangkat 3 ya kan 1 ya, nolnya nggak usah ya. Min setengah plus setengah kan 0, min sepertiga kan plus ya, ini kan habis ya, sama dengan 0 ya. Maka di sini A0 yang kita dapatkan 0 gitu ya. Nah, kita bisa cari AN dan sorry. Di sini kita cari BN saja ya. Kita bisa cari BN saja gitu ya. Nah, gimana cara nyari BN? Tadi udah jelas ya, itu sama fungsinya sin ya. 2 per T, T-nya kan 2, 0 sampai 2, fx sinus n omega x dx. Oh ya, omeganya kan sama dengan pi ya. Nah, pi. Itu kan? Nah, sekarang ini kita juga bisa ya, kita juga bisa jabarkan jadi 2 ya. Nah, ini integral min 1 sampai 0 tambah 0 sampai 1 ya. Ini dx. dx. Loh Mas, kenapa ini nggak jadi 2 kalinya? Nah, itu hanya berlaku untuk fungsi Gasal ya. Kalau fungsi genap tidak berlaku. Jadi tetap harus dijabarkan kalau fungsi genap ya. Begitu. Ya. Nah, oh bisa. Sorry. Bisa. Ya. Maaf. Tetap bisa. Ya. Nah, ya tetap bisa. Jadi kalau fungsi Gasal ini ya AN-nya bisa jadi 2 kalinya di sini ya. Nah, ini juga bisa. Itu ya. Nah, tapi kita masukkan aja dulu fungsinya. Di sini kan x yang dari min 1 sampai 0, x plus x kuadrat. Ya, ini nggak cukup lagi. Ya, bentar. Ya, dikalikan sinus n px. Ya, yang satunya x min x kuadrat sinus n px. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa apa namanya? Bisa
pilih fungsi yang mana. Kita bisa pilih, misalkan pilih yang ini. Aku pilih yang 0 sampai 1 biasanya. Yang min 1 sampai 0 juga boleh dipilih, ya. Min 1 sampai 0 juga boleh dipilih, tapi aku lebih suka yang ini. Ya, maka kita bisa pilih jadi dua kalinya 0 sampai 1. Ya, dari x min x kuadrat sinus n pi x dx. Ya, kalau kita pilih yang min 1 sampai 0, berarti dipilih x plus x kuadrat. Ya, nah, oke. Nah, kita bisa jadi dua ini. 2, 0, 1, x kali ini. Ya, x sinus n pi x dx. Ya, lalu yang ini min 2, 2 kali x kuadrat ini. 2, 0 sampai 1, x kuadrat sinus n dx dx. Gitu ya. Nah, ini ya lagi-lagi kita ini agak ribet ya. Integral apa namanya parsial lagi. Nah, aku lebih suka kita pilih yang ini. Ya kita selesaikan yang ini aja. Ya, kenapa? Nanti ini yang ngikutin. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalau kita pilih ini U, ya, ini dv, ya. Nah, formulasinya berarti integral U dv itu sama dengan UV min integral V du. Ya, kalau kita pilih U sama dengan X kuadrat, berarti turunan U terhadap X di sini kan sama dengan 2X dx. Nah, kalau kita pilih dv-nya sama dengan sinus n px, berarti V-nya sama dengan integral sin kan min cos, min seper np, ya, koefisien yang nempel sama X pindah ke bawah. Ya, cosinus n px. Gitu ya. Nah, oke. Berarti ini kita bisa lanjutkan yang ini. Ya, kita bisa lanjutkan yang ini. Berarti ini kan jadinya kan 2, 0, 1, ya, X dikalikan sinus n px dx, ya, dikalikan ini, min 2, ya, min 2 dikalikan U, ya, min 2 dikalikan U-nya X kuadrat, dikalikan apa lagi? Dikalikan V, ya. Nah, ini V-nya min, berarti min plus, ya, per NP cosinus N NPX, ya. 0 sampai 1 dikurangi minus, ya, minus integral V. V-nya minus. Minus atau minus kan positif. Minus V. V-nya itu kan seper NP, ya. Nah, itu V-nya seper NP, ya. Jangan lupa dikalikan 2 juga, ya, dikalikan 2 juga, ya, karena ini, ya, integral V, ya, V yang tadi ini seper NP tak keluarin, cos n px dx. Nah, V du, du-nya 2x, ya. Berarti 2 kali 2 kan 4, ya, 4x, ya. Nah, itu kan. Nah, selanjutnya, ya. Oh iya, maaf. Jadi ini harus diselesaikan juga ya yang ini ya. Aku nanti agak lupa tadi. Ya, ini juga harus diselesaikan. Ya, ini harus diselesaikan juga. Soalnya aku pikir nanti bakal ketemu bentuk X sin NPX ya. Sorry. Nah, soalnya kalau misalkan bentuknya nanti ketemunya ini sin NPX sama ini bisa dijadikan satu gitu loh. Ya. Nah, ini tak geser aja dulu. Ya, ke sini. Itu ya. Nah, ini kan U ya. Ya, ini U, ini dv. Ya, sama juga caranya. Nah, berarti kan ya sama juga ya, integral U dv sama dengan UV min integral V du. Ya, U-nya kan sama dengan X ya. Berarti du-nya sama dengan turunan X kan 1. du dx. Dengan dv-nya sinus n dx. Ya, V-nya sama dengan integral sin kan, ini sama juga ya. Cos, min cos ya. Nah, ini sama juga. Ya, sama juga. Ya, berarti itu min seper np cosinus n npx, ya, begitu. Nah, berarti kita jadikan satu aja.
ya. Ini bentar, yang ini tak selesaikan ya, ini ya. Nah, ini ya. Ini kan tadi kan UV ya, U-nya kan X ya. Ya, U-nya kan X ya. U-nya itu X ya. U-nya itu X, U dikalikan V, U kalikan V, U-nya X, V-nya ini. Berarti kan min X per NP cosinus N PX min integral V, V-nya itu ini, minus, minus plus ya, plus 1 per NP cosinus N PX ya, dx. Nah, gitu kan? Dari 0 sampai 1. Ini dari 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, ini kan dijumlahkan. Gitu ya. Nah, ini dijumlahkan. Ya, sebentar, nggak cukup. Ya, jumlahkan dengan ini. Ya, gitu ya. Nah, ini kan, ini sama ini bisa dimasukkan dulu batasnya sebenarnya. Ya, ini kan jadinya, gitu ya. Ini, oh sorry, ini ada duanya ya, ada duanya. Ini ada duanya, berarti 2, ini kan 2 juga. Ya, nah, ya udah sekarang batas, sekarang ini integral cos ini masukkan, berarti ini kan 2 min 2x per np cosinus np x ya. Integral cos kan sin ya, np dibagi, np-nya pindah ke bawah, berarti np kali np, berarti kan 2 per n kuadrat p kuadrat sinus n p px ya. Ini dari 0 1 ya, yang suku yang kedua ini kan 2x kuadrat per np cosinus n px ya. Integral apa namanya, integral ini tadi ya, waduh ini harus dijabarkan lagi kan ya, integral x cos npx. Nah, ini lagi ribet lagi nih, satu lagi harus dijabarin lagi itu ya. Nah, tapi sebenarnya aku bisa pengen langsung sih sebenarnya ya, dengan cara yang sama ya. Ini u ya, ini kita bisa misalkan ini u, ini d, dv ya. Berarti rumusnya apa tadi, uv ya, u ya ditambahkan 4 per np ya dikalikan u, u-nya itu x ya, u v, v-nya apa ini? Integral cos kan sin ya, np-nya pindah ke bawah, berarti np kali np, n kuadrat p kuadrat dikalikan sinus n p x ya, kan gitu. Nah, lalu ya dikurangi ya, dikurangi, ini masih ada 4 per np ya, jangan lupa 4 per np integral ya, integral VDU, integral cosinus itu kan, integral cosinus itu kan sinus ya, NP-nya pindah ke bawah ya, berarti n kuadrat p kuadrat seper NP kali seper NP kan n kuadrat p kuadrat dikalikan sinus n px dx ya, dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ya kan, ini ya udah, ini kita tulis lagi nih ya, berarti ini kan min 2x per np cosinus n px ya, ini plus 2 per n kuadrat p kuadrat sinus n px ya, dari 0 1. Nah, ini kita hitung nih, berarti plus 2x kuadrat per np ya, x per np dikalikan itu ya cosinus npx ya. Ini tulis lagi, maksudku kita selesaikan yang terakhir ini, berarti 4 plus 4x per n kuadrat p kuadrat ya sinus n px ya, dikurangi nih integral sin kan, min cos ya, min plus ya, min plus 4, np-nya pindah ke bawah, berarti np dikalikan n kuadrat p kuadrat, berarti kan 4 per n pangkat 3 p pangkat 3 itu sama dengan cosinus n px ya, dari 0 1. Nah, ini cukup panjang ya, itu yang nggak mengenakan kalau x kuadrat ya.
Nah, kita bisa masukkan batasnya ya. Kalau misalkan 1, ya ini berarti min 2 per NP. Cosinus NP. Ya, X-nya 1 masukkan. Tambah ini, 2 per NP kuadrat sin NPX. Berarti tambah 2 per N kuadrat P kuadrat sinus NP. Ya, 1. Nah, kalau 0, habis. Ya, X-nya 0 kan nggak usah dihitung. Berarti kalau ini sin-nya 0 juga habis. Ya, sedangkan di sini ada sinus NP. Ya, yang ini, mana ini nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ya, berarti yang sisa yang suku kedua sekarang. Ya, kalau 1 ini berarti masuknya ini 2. Ya, 2 per NP. Cosinus NP. Ya, ini 1 masukkan plus 4 kali per N kuadrat P kuadrat. X-nya 1, berarti sin sini NP. Ya, ini sinus ya. Sinus NP. Ya, tambah 4 per N pangkat 3 P pangkat 3 cosinus NP. Ya. Nah, batas yang 0. Ini 0, X-nya 0 nggak usah. X-nya 0 nggak usah. Dikurangi yang ini. Ya, min 4 per N pangkat 3 P pangkat 3 cosinus NP. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini sin NP kan sama dengan 0. Ya. Dan ini cos NP di sini kan sama dengan min 1 pangkat N. Ya, ini min 1 pangkat N. Ya, ini juga min 1 pangkat N. Sini min 1 pangkat N. Ya. Masih di permasalahan yang sama ini. Itu ya. Nah, mana yang sekiranya bisa dicoret? Ya, ini. Min 2 per NP plus 2 per NP cos NP kan bisa dicoret ya. Nah, berarti sisa yang pangkat 3 doang. Ya, berarti di sini ya, sama sebentar, mana lagi? Oh iya. Sorry. Di sini ada cos 0 ya, lupa ya. Ada sebentar, ada cos 0 ya. Ini bukan cos NP yang terakhir ini. Maaf. Ya, ini dikalikan cos 0. Ya, ini ya. Kan dikurangi batas yang bawah ini. Kalau ini cos 0 ya. Cos 0 kan sama dengan 1. Ya, berarti jawabannya sisa ya, ini sisa yang ini doang. 4 per NP, 4 per N pangkat 3, P pangkat 3, ya. Itu min 1 pangkat N, ya, dikurangi 1. Ya, ini jawabannya bisa ada 2. Gimana kalau misalkan N-nya gasal? Ya, kalau N-nya gasal, min 1 pangkat 3 kan, min 1 pangkat 3, itu kan min 1. Ya, oh sebentar. Ini kan plus ya. Sebentar. Yang mana yang plus ini? Sebentar. Sebentar. Sebentar, ada yang salah ya. Sebentar. Ini ya, bentar, ini loh. UV. Ya, ini kan min 1 pangkat N. 1 min 1 pangkat N. Nah, kok jadinya nggak ketemu N gasal ya? Sebentar. Hmm, ini betul. Bentar. Ya, sabar. Oh, sorry. Ini yang salah ini. Ya, ini kan minus ya. Itu kan minus. Itu minus ya. Nah, ini kenapa plus ini? Ya, ini minus ya. Ini minus, ya kan? Kalau ini minus, harusnya ini ya. Ini kalau minus, ini minus ya. Ini minus. Ya. Kalau dibuat kurung itu nggak masalah. Ya. Berarti ini minus, itu kan ya. Minus, agar ini ya. Ini kan minus ya. Berarti ini minus. Sebentar. Ini kan
jadi gak enak nih. Bagian mana salah tadi? Ini minus ya. Ini ini plus 4x per n kuadrat i kuadrat. Berarti kalau ini dikurung, berarti ini kan harusnya plus ya, betul ya. Ini integral, oh ini juga salah ini. Ya, ini minus. Ya, berarti yang ini itu plus, betul. Ini plus juga, betul. Ya. Nah, itu tadi masalah di koefisien depannya doang, ya. Masalah di koefisien depannya doang. Nah, ini. Soalnya kan ini. Ya, gitu. Nah, atau kalau kalian bingung tuh gini kan aja, tapi ini plus, ya. Ikutin ke bawahnya. Ya, ke bawahnya ikuti. Ya, ngikuti ke bawahnya itu plus 4, ya. Ini minus, jangan lupa. Tapi itu tetap betul, tetap dicoret, ya. Tapi ininya sekarang ketukar, ya. 1 min 1 pangkat n, ya. Nah, kalau n-nya gasal, sebentar. Ini kalau misalkan n-nya gasal, 1 pangkat 3, ya. 1 dikurangi minus 1, kan 2. 2 kali 4 kan 8. Ya, 8 per n pangkat 3, dia pangkat 3 dengan n-nya gasal, ya. Kalau 0, n-nya genap, ya. Maka kita bisa kembalikan ke deret Fourier, ya. Ini sederhana ya. Tadi kan kita temu A0-nya 0, ya. AN-nya juga 0, tapi BN-nya sama dengan 8 per n pangkat 3, pi pangkat 3 dengan n-nya gasal. Ya, berarti deret Fourier-nya udah kita bisa jabarkan aja, langsung tuliskan aja. 8 per ini ya, per pi pangkat 3. Ya, masukkan ke deret Fourier tadi, yang AN plus BN tadi. Ya, ini. Ya, kan BN nempel sama apa? Sama sin ya. Nanti diganti sin. Nah, dikalikan. Ya, ini dengan n gasal. Tak hingga. Ya, dikalikan sin tadi. N pi x ya, dibagi ini. N maka 3. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Oke. Itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, boleh banget.